Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohanes Lukimak, NPM 33190018. Di sini tujuan pembuatan video ini adalah untuk melengkapi atau memenuhi tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliah Profesi Kependidikan, dan saya termasuk dalam kelompok 8 dengan materi yang diberikan adalah organisasi profesi keguruan. Ya baik, yang pertama adalah pengertian organisasi keguruan. Ada banyak pendapat yang mengemukakan pengertian dari organisasi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah stoner. Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan manajer yang mengajar dengan tujuan bersama. Yang kedua, menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menurut Chester Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang berikutnya adalah struktur dan kedudukan organisasi profesi keguruan. Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi kependidikan terbagi atas 3 kelompok, yaitu yang pertama, organisasi profesi kependidikan yang bersifat lokal. Yang kedua, organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional. Yang ketiga, organisasi profesi kependidikan yang bersifat internasional. Yang berikutnya adalah bentuk dan corak organisasi keguruan. Ada 4 bentuk organisasi profesi keguruan, yaitu yang pertama, bentuk persatuan atau union. Yang kedua, berbentuk federasi. Yang ketiga, berbentuk aliansi. Dan yang keempat, berbentuk asosiasi. Yang berikutnya, tujuan organisasi profesi keguruan. Yang pertama, meningkatkan atau mengembangkan karir anggota. Yang kedua, meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anggota. Yang ketiga, meningkatkan atau mengembangkan kewenangan profesional anggota. Yang keempat, meningkatkan atau mengembangkan martabat anggota. Yang kelima, meningkatkan atau mengembangkan kesejahteraan. Yang berikutnya adalah jenis-jenis organisasi keguruan. Yang pertama adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI lahir pada 25 November 1945. Tujuan utama pendirian PGRI adalah yang pertama, membela dan mempertahankan Republik Indonesia. Yang kedua, memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasarkan kerakyatan. Yang ketiga, membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya dan nasib buruh pada umumnya. Ya baik, organisasi yang kedua adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi para guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten. Tujuan dari MGMP yang pertama adalah tujuan umum, yaitu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Yang kedua adalah tujuan khusus. Yang pertama, memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, dan mencerdaskan siswa. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Organisasi yang ketiga adalah Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Tujuan dari ISPI yaitu yang pertama, menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi. Yang kedua, meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya. Yang ketiga, membina serta mengembangkan ilmu, seni, dan teknologi pendidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dalam bidang ilmu, seni, dan teknologi pendidikan. Organisasi yang keempat adalah Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. Organisasi ini merupakan himpunan para petugas bimbingan se-Indonesia dan bertujuan untuk mengembangkan serta memajukan bimbingan sesuai dengan ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan ilmu mutu layanan. Tujuan IPBI yaitu yang pertama, menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menginventarisasi tenaga ahli, keahlian dan keterampilan, teknik, alat dan fasilitas yang telah dikembangkan di Indonesia di bidang bimbingan. Dengan demikian, dimungkinkan pemanfaatan tenaga ahli dalam keahlian tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, meningkatkan mutu profesi bimbingan. Dalam hal ini meliputi peningkatan profesi dan tenaga ahli, tenaga pelaksana, ilmu bimbingan sebagai disiplin maupun program layanan bimbingan.
Yang berikutnya adalah fungsi organisasi kependidikan. Yang pertama, fungsi pemersatu, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan filsafat tentang sistem menilai. Yang kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.